kedengaran. Sekali lagi yang lebih semangat. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kakak yakin adik-adik udah cantik, udah ganteng, udah wangi, udah rapi, dan udah siap untuk ibadah. Nah, di sini hari ini bersama kakak Kak Bita, Kak Ayu, Kak Tera, dan Kak Ringo. Oke, sudah siap beribadah? Kita mau nyanyi satu lagu karena ini harinya Tuhan dan kita harus bersukaria. Oleh karena itu kita nyanyi lagu hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari Sabat, hari Minggu itu hari Sabat, harinya Tuhan. Nah, semua ini yang kita punya dan adik-adik sendiri beserta kakak-kakak itu siapa yang ciptain? Siapa kakak-kakak? Tuhan. Nah, semua ini tuh Tuhan yang ciptain. Oleh karena itu kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu lagi ya, Semua yang Tercipta. Tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau sudah memberikan nafas serta sukacita untuk kami dapat beribadah memuji nama Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita masih mau bersukaria, masih mau bersukacita, masih mau memuji Tuhan dan bersenang-senang. Kita nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Sekarang saatnya kita membaca Mazmur. Buka Alkitabnya dari Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kita membacanya secara responsoria ya. Mazmur 3, ayat 1 sampai 5. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus.
kita sudah membaca Mazmur, sekarang kita mau nyanyi lagu Bermacam-macam Anak. Pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berjalan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dan membaca Alkitab. Nah, kita akan dibantu oleh teman-teman kita. Yang membaca doa adalah Yoel dan yang membaca Alkitab adalah Sandro. Adik-adik, terima kasih untuk pelayanan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan masih menjagai kami. Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami agar kami mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Melalui anak Yesus Kristus-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan tertulis dalam Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Ialah yang telah merekam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan berbalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang menghadiri bumi. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nah kakak mau tanya dulu nih pertanyaan sama adik, beberapa pertanyaan. Kakak mau tanya, apakah kira-kira adik-adik pernah melakukan kesalahan? Nah, tentu kita pernah melakukan kesalahan ya. Nah, coba kakak tanya lagi. Coba adik-adik sebutkan 5 kesalahan yang pernah adik-adik lakukan. Ya, betul. Yang pertama, kita pernah berbohong ya adik-adik. Yang kedua, kita pernah berkelahi juga kan? Ya nih. Yang ketiga, pasti kita juga pernah melawan orang tua. Nah, yang keempat, kemungkinan kita pernah nyontek. Nah, yang terakhir nih, pasti adik-adik pernah juga sering bahkan melakukannya. Siapa di sini yang masih sering mengganggu adik atau kakaknya? Ayo ngaku loh. Nah, adik-adik, kira-kira ya kalau kita melakukan kesalahan, siapa sih yang duluan marah adik-adik? Nah, betul. Mama dan papa yang duluan marah. Mama dan papa itu kan sebagai orang tua kita ya, tentu mereka akan duluan marah kalau kita melakukan kesalahan nih. Apalagi kan kalau adik-adik melakukan kesalahan tuh yang bikin suasana rumah jadi
pasti berantakan gitu kan adik-adik. Nah sama kakak juga sama adik-adik. Nah perlu ditekankan ya adik-adik, kalau papa dan mama itu marah sama kita, itu bukan karena papa dan mama nggak sayang sama kita. Nah tapi itu adalah tanda mereka masih menyayangi kita. Coba bayangin kalau kita udah nggak dimarah lagi, coba bayangin kalau kita udah nggak ditegur lagi, coba bayangin kalau kita ngelakuin kesalahan kita didiemin aja. Itu apa artinya? Itu artinya kita udah nggak disayang lagi. Tapi justru mama dan papa marah sama kita. Ada yang orang tuanya marah, ada yang orang tuanya bahkan bisa menghukum ya adik-adik. Iya benar, ada yang marah bahkan menghukum. Itu adalah satu tanda bahwa orang tua itu menyayangi kita, orang tua itu mengasihi kita. Nah adik-adik, sama nih dengan pembacaan kali ini kita belajar dari Hosea. Adik-adik tahu nggak kisahnya? Pada kisah kali ini Hosea itu adik-adik adalah nabi yang luar biasa loh adik-adik. Dia hebat. Nih arti namanya aja keselamatan, Hosea yang artinya keselamatan. Nah karena pembacaan kali ini dia itu memberikan peringatan kepada bangsa Israel, di mana pada saat itu bangsa Israel itu melakukan kesalahan adik-adik. Nah jadi Tuhan Yesus itu memberikan hukuman, Tuhan Yesus itu marah. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus memberikan hukuman dan Tuhan Yesus marah kepada bangsa Israel bukan karena Tuhan Yesus jahat, itu karena tanda sayang Tuhan Yesus kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, jadi bukan kesalahan Tuhan Yesus ya adik-adik, tapi kesalahan bangsa Israel, di mana bangsa Israel melakukan kesalahan yang membuat Tuhan Yesus marah. Nah, lalu bangsa Israel juga berpura-pura adik-adik, berpura-pura untuk sungguh-sungguh taat pada Tuhan, padahal mereka enggak. Jadi Tuhan Yesus lebih marah lagi adik-adik. Nah, jadi Nabi Hosea memberitahukan bahwa hukuman Tuhan Yesus ada. Nah, sama seperti orang tua kita juga pastikan mereka mau menghukum kita kan adik-adik. Nah, kasih sayangnya Tuhan Yesus sama bangsa Israel itu sama juga dengan kasih sayang Tuhan Yesus pada kita dan kasih sayang orang tua juga pada kita. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita, Tuhan Yesus mau marah kita adik-adik, Tuhan Yesus mau menghukum kita. Jadi untuk adik-adik yang masih pernah melakukan kayak kesalahan seperti tadi, menyontek, marah-marahin orang tua, atau mungkin jahat sama kakak adiknya, atau masih berbohong, atau mungkin masih ada yang bolos sekolah dan lain, masih banyak kesalahan yang lain. Nah adik-adik, mulai saat ini kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Jadi adik-adik harus belajar untuk menaati firman Tuhan. Sudah nggak boleh lagi melakukan kesalahan, sudah nggak boleh lagi berbohong, nggak boleh lagi menyontek, nggak boleh lagi mengganggu adiknya atau kakaknya, jangan lagi berbohong. Nah semua kesalahan itu adik-adik udah harus tinggalkan. Kita harus memulai hidup baru untuk supaya kita kembali menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik mau kan menyenangkan hati Tuhan? Kan kita anak-anak yang baik dan anak-anak yang manis, sama seperti kakak-kakak lain yang lain sering bilang, anak-anak itu anak-anak yang baik dan anak-anak yang manis. Jadi kita harus menyenangkan hati Tuhan. Nah itu ya adik-adik yang ditekankan. Nih meskipun Tuhan Yesus memberikan hukuman, meskipun Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus itu nggak benar-benar benci. Itu hanya bentuk tanda sayang, bentuk kasih sayang Tuhan kepada bangsa Israel juga saat itu adik-adik. Jadi adik-adik jangan pernah benci ya kalau ditegur, dan juga jangan pernah benci atau marah kalau ditegur orang tua. Itu karena tanda sayangnya mereka kepada kita. Sama kok seperti kakak juga pernah dimarahin, tapi itu ternyata bentuk kasih sayang orang tua kepada kita. Nah adik-adik, kalau adik-adik ingat Tuhan Yesus itu kan luar biasa ya, baik, penuh kasih, penyayang. Nah itu dibuktikan dengan buktinya Tuhan Yesus itu mau mati di kayu salib demi kita. Tuhan Yesus mau menanggung segala dosa-dosa kita, dosa kakak, dosa adik-adik, dosa semuanya. Nah itu karena tanda kasih sayang Tuhan kepada kita. Nah adik-adik, begitu ya kasih sayang Tuhan. Nah setelah kita mendapatkan pertolongan Tuhan, kan kita melakukan dosa ya adik-adik, tentu kita mau mendapatkan pertolongan Tuhan ya adik-adik. Nah bagaimana ya kak caranya supaya kita bisa kembali menyenangkan hati Tuhan? Nah caranya adik-adik kita harus bersungguh-sungguh. Seperti minggu lalu Kak Ana ada kasih tugas kan, adik-adik harus rajin baca Alkitab. Nah itu boleh dilakukan ya adik-adik, bila perlu yang sudah melakukannya diteruskan lagi. Nah itu salah satu contoh cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan, dengan sering baca Alkitab atau sering berdoa. Nanti kalau disuruh baca firman Tuhan ataupun berdoa, adik-adik harus ikut dan harus ikut bantu melayani, atau adik-adik
adik-adik bisa mulai untuk tidak melakukan kesalahan seperti yang tadi, untuk tidak berbohong dan untuk tidak mengganggu adik atau kakak, untuk mulai rajin mengerjakan tugas, dan semua kesalahan yang tadi adik-adik boleh ubah menjadi hal-hal yang baik. Oke adik-adik, nah sekian pemberitaan firman dari kakak. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu Besarlah Kasih Bapa. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan dengan menyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang
selesai mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan mendoakan persembahan kita dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa, kalau kami boleh berada di ibadah online ini. Tuhan, tadi kami juga sudah mengumpulkan persembahan, sedikit banyaknya Tuhan kiranya boleh berkati, supaya persembahan ini boleh berguna bagi gereja. Tuhan juga boleh berkati tangan-tangan yang diberikan Bapa, supaya mereka boleh Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk ibadah kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik layan juga. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati adik-adik layan dalam kegiatan mereka, dalam aktivitas mereka Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau sampai saat ini, meskipun dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan masih tetap boleh menjaga adik-adik kami, sehingga mereka masih tetap boleh menonton ibadah online kami ya Bapa. Tuhan, dalam keseharian, dalam lingkungan, dalam sekolah, meskipun mereka juga melakukan sekolah lewat online, Tuhan, lewat daring, Tuhan, kiranya Engkau boleh tetap berikan mereka kemampuan untuk mereka boleh mengerti dalam studi mereka Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk orang tua mereka yang terus menjaga mereka dalam mereka tumbuh dan berkembang. Tuhan, kiranya orang tua boleh tetap sehat juga Bapa, boleh membantu adik-adik kami dalam perkembangan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan dari kakak-kakak layan PKPA khususnya Bapa, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan, dalam kehidupan pribadi mereka. Tuhan, Engkau boleh campur tangan, Engkau boleh berkati apapun yang mereka rencanakan Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kakak-kakak layan juga boleh melayani dan boleh menjadi garam dan terang bagi kehidupan pribadi mereka Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Bapa untuk gereja kami, untuk orang-orang di dalamnya, yaitu Pak Pendeta ataupun majelis, setiap majelis yang boleh melayani maupun yang tidak melayani Tuhan. Kiranya juga dalam kegiatan pelayanan Tuhan Kau berkati Pak Pendeta, berikan dia hikmat kebijaksanaan supaya dia boleh terus mampu untuk melayani dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Juga begitu majelis juga Bapa, Tuhan Kau boleh berkati. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Bapa dalam kondisi seperti ini, Tuhan boleh terus kuatkan iman kami, sehingga kami tetap berpengharapan bahwa Tuhan sudah menyediakan waktu yang terbaik supaya kami boleh cepat-cepat Bapa bertatap muka, kami boleh bertegur sapa secara langsung Bapa. Meskipun kami harus melewati tahap-tahap yang seperti ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang indah untuk kedepannya. Kami juga percaya Tuhan, meskipun kami kesulitan, meskipun kami kewalahan, meskipun kemampuan kami yang mungkin masih kurang Bapa Tuhan, tapi Engkau tetap berikan kami suatu hal yang kami bisa berikan terbaik semoga Bapa untuk pelayanan ini. Kami tahu Bapa bahwa kami juga banyak kekurangan, tapi Tuhan selalu mampukan kami. Engkau sungguh Bapa yang baik ya Bapa. Tuhan, inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami, inilah yang menjadi harapan kami Bapa. Kiranya Engkau boleh berkati kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian terakhir, Yesus berpesan. Yesus berpesan,
selesai melakukan ibadah. Sebelum kita menutup ibadah kita, adik-adik kita bersatu di dalam doa ya. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa, dan kami berterima kasih karena kami boleh mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Kami berterima kasih Bapa, Tuhan masih berikan kami kemampuan untuk mengerti. Kiranya juga Tuhan memberikan kami kemampuan untuk menjalankannya Bapa. Tuhan tutup bungkus kami Bapa supaya kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa nonton ibadah online lagi. Dadah! Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, this I know, for the Bible taught me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Salam teman-teman. Baca buku suci
hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari, Allahumma Dadah teman-teman.